Jika beberapa metode ini diterapkan dengan benar, insya Allah, hasil panen padi Anda akan melimpah jauh lebih banyak dari biasanya. Dan beras yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas, bening, pulen, berbobot dan memiliki keterawangan beras kepala yang jauh lebih bermutu. Kita sebagai petani, tentu mengharapkan padi yang ditanam bisa menghasilkan gaba panen yang melimpah. Namun, di balik harapan itu ada satu keinginan lagi yang kita simpan, yaitu, mendapatkan hasil panen yang melimpah tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Nah, rupanya ada beberapa teknik sederhana yang bisa membuat harapan kita itu menjadi kenyataan. Cara pertama yang digunakan yaitu memperbanyak anakan padi yang tumbuh dari batang utama. Bayangkan saja, kalau biasanya satu rumpun padi hanya mampu menghasilkan 10 hingga 20 batang anakan saja, tetapi, dengan metode ini sebenarnya jumlah itu bisa ditingkatkan hingga mencapai 45 batang bahkan lebih. Nah, ternyata, metode ini tidak hanya memperbanyak anakan padi, tetapi juga memiliki keunggulan lain, karena dengan lebih banyaknya anakan rumpun padi, tanaman padi akan semakin rimbun, dan ketika cahaya matahari tidak bisa menembus sampai ke tanah, gulma pun akan kesulitan untuk tumbuh. Sehingga, upaya mengendalikan gulma jadi lebih mudah dan biaya pun bisa ditekan. Tapi sayangnya, banyak petani yang belum mengetahui teknik ini. Dan pada video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara memperbanyak anakan padi dengan benar agar hasil panen semakin berlimpah. Tapi sebelum kita ke inti video, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan pencarian suatu video, supaya YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah kita lanjut. Tunas anakan padi itu layaknya batang utama, semakin banyak tunas yang muncul, maka semakin besar pula hasil panen yang bisa didapatkan. Nah, ketika tunas-tunas ini bertambah banyak, rumpun padi jadi tumbuh rimbun dan rapat. Kondisi seperti ini membuat cahaya matahari tak lagi leluasa menjangkau tanah, dan gulma atau rumput yang biasanya tumbuh subur, kali ini jadi kesulitan untuk muncul. Jadi, secara tidak langsung memperbanyak tunas ini membantu petani dalam menghemat tenaga dan biaya yang biasanya mereka gunakan untuk memberantas gulma. Namun, meskipun memperbanyak tunas anakan padi ini tampaknya mudah, tapi tidak semua tunas yang muncul bisa menjadi produktif, kalau tidak diikuti dengan cara perawatan yang khusus. Biasanya, tunas yang tumbuh setelah 35 hari setelah tanam, cenderung tidak produktif untuk menghasilkan malai. Jadi, bagaimana caranya agar tunas yang muncul bisa sebanyak mungkin dan tetap produktif? Nah, inilah tekniknya. Yang pertama, kita perlu memilih varietas padi yang tepat, karena setiap varietas punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bagus dalam menghasilkan tunas produktif, dan ada juga yang tidak. Jika Anda ingin hasil maksimal, pilihlah varietas yang sudah teruji dan sudah banyak ditanam petani lain, seperti varietas Inpari, Cakrabuana, Sertani 14, maupun varietas padi unggul lainnya dengan tetap mempertimbangkan cuaca, musim tanam, hama dan penyakit yang mungkin datang. Jangan sampai di musim hujan, Anda menanam padi yang postur tanamannya tinggi. Atau, di musim kemarau menanam padi yang umurnya lama, karena, tentu ini akan banyak menghadapi tantangan cuaca. Setelah menentukan varietas apa yang akan saudara tani tanam, jangan lupa pastikan bibit padi yang dipindah tanam adalah bibit yang sehat. Sebaiknya, jangan paksakan bibit padi yang tidak sehat yang membawa hama penyakit untuk ditanam. Karena, ini akan menambah biaya perawatan. Selanjutnya, proses penanaman juga punya peran yang sangat penting.
Jika Anda ingin banyak tunas anakan produktif, usahakan untuk menanam bibit padi ketika usianya antara 10 hingga 17 hari setelah benih disemai. Mengapa demikian? Karena, saat usia padi mencapai 30 hingga 35 hari, itulah saat terbaik untuk pembentukan tunas produktif. Kalau bibit padi ditanam saat usianya masih muda, waktu bagi tanaman untuk membentuk tunas jadi lebih panjang, dan harapannya, rumpun padi yang tumbuh akan lebih besar dengan tunas yang jauh lebih banyak. Kemudian selain usia bibit, ternyata, jumlah bibit yang ditanam juga penting. Idealnya setiap lubang tanam diisi 2 bibit, maksimal 3 bibit tertancap dengan kedalaman tanam sekitar 2 hingga 3 cm. Untuk jarak tanam sebaiknya jangan terlalu rapat. Jika memungkinkan gunakan jarak minimal 20 x 20 cm, atau, ada baiknya menggunakan sistem tanam jajar legowo 21, atau 41 dengan sistem sisipan di tengah, supaya, akar dan tunas bisa tumbuh dengan optimal. Satu hal lagi yang perlu diingat yaitu pemupukan. Tunas produktif biasanya tumbuh sebelum usia padi mencapai 30 hari. Jadi, agar padi cepat hidup yang ditandai dengan akar yang mulai berkembang dengan ujung akar yang putih, sebaiknya diberikan pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini dilakukan saat sehari setelah pindah tanam, atau sehari sebelum padi ditanam. Pakai pupuk organik dan pupuk fosfat apapun itu mereknya, boleh SP26, KSP Tawon, Vertifos atau yang lain dengan dosis 100-200 kg per hektar, dan jangan lupa pupuk organik minimal 5 kuintal per hektar. Aduk kedua pupuk ini 12 jam sebelum ditaburkan, atau, jika besok pagi mau menaburkan pupuk dasar, sore sebelumnya dicampur dulu kedua pupuk ini, lalu didiamkan semalaman dan besoknya barulah disebarkan ke lahan. Untuk hasil perkembangan tanaman yang lebih baik, gunakan pupuk non-subsidi dengan dosis separuh dari kebiasaan saudara tani. Jika biasanya Anda menggunakan pupuk subsidi, misalkan, biasanya sehektar sekali pemupukan urea subsidi 4 karung, kalau diganti dengan urea non-subsidi cukup 2 karung saja. Jika Anda kesulitan dalam penaburan karena jumlahnya yang sedikit, campurkan urea non-subsidi ini dengan pupuk organik kotoran hewan yang sudah digiling saat penaburan. Kemudian selanjutnya setelah pemupukan, dilanjut dengan menjaga keasaman tanah atau pH tanah. Lantas bagaimana cara menjaga pH tanah agar tidak asam? pH tanah itu penting, untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Anda bisa menggunakan metode pengairan bergantian, dengan mengkondisikan lahan basah dan kering secara selang-seling. Misalnya, lahan diairi selama 7 hari setelah tanam dengan air setinggi 2 hingga 5 cm, kemudian dikeringkan sampai tanahnya hampir retak, baru diairi lagi, dan begitu seterusnya hingga menjelang padi bunting. Kemudian yang terakhir yang juga harus diperhatikan adalah hama dan penyakit. Hama seringkali menjadi musuh utama para petani terutama saat padi berada di fase pertumbuhan vegetatif. Hama seperti penggerek batang, keong dan tikus, bisa menghambat pertumbuhan dan menggagalkan proses pembentukan tunas. Oleh karena itu, hama harus segera diberantas sebelum mereka merusak tanaman. Cara mengatasinya bisa bermacam-macam, baik itu secara mekanis, biologis, atau menggunakan bahan kimia. Saran kami, lebih baik menggunakan racun yang ringan atau dosis rendah tapi dengan penyemprotan yang rutin dan terjadwal. Karena, itu lebih baik dibanding dengan racun mahal tapi menunggu adanya gejala serangan dulu. Nah, itulah metode yang bisa Anda terapkan untuk memperbanyak tunas anakan padi supaya hasil panen melimpah. Dengan memperbanyak tunas, kita tak hanya bisa mengurangi pertumbuhan gulma, tetapi juga bisa meningkatkan jumlah panen secara signifikan.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di video seputar pertanian lainnya. Salam swasembada pangan menuju Indonesia makmur.